Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Fitriana, SPMSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka tes sertifikasi dosen di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mata kuliah pokok yang saya ajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan adalah penyuluhan pertanian. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan komposisi 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini memiliki kode AGB 5093. Mata kuliah ini muncul di semester ganjil pada semester 5 pada program Sarjana Strata 1 program studi agribisnis. Mata kuliah ini memiliki CPL. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai keberagaman dan kepekaan sosial, taat hukum, dan etika akademik serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, menguasai berbagai metode dalam pengambilan keputusan di bidang agribisnis dan kemasyarakatan. CPL ketiga, mampu melakukan evaluasi terhadap kerja kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menjaga jaringan kerja dengan pihak di luar lembaga. CPL keempat, mampu mengidentifikasikan masalah di bidang pertanian dan menyusun penyelesaian masalah berdasarkan metode ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1 memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, peranannya dalam pembangunan pertanian. CPMK kedua memperoleh pengetahuan tentang teknik pemilihan metode penyuluhan yang tepat yang dapat dipublikasikan dalam berbagai keadaan, mencakup sosial, ekonomi, dan budaya serta mampu menentukan media yang digunakan. CPMK 3 mempersiapkan penyuluh yang mampu membaca situasi masyarakat dan kebutuhan petani dalam rangka pembangunan pertanian dan pedesaan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar merupakan sub CPMK. Mata kuliah ini menerapkan metode CASE method. Saudara sekalian, adapun deskripsi mata kuliah penyuluhan pertanian adalah meliputi pembahasan tentang pengertian penyuluhan pertanian oleh para ahli, sejarah penyuluhan dunia dan nasional, dan perkembangan penyuluhan pertanian dunia dan nasional, peran dan tujuan penyuluhan pertanian, falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, komponen komunikasi dalam penyuluhan pertanian, metode penelitian dalam penyuluhan pertanian, media penyuluhan pertanian yang digunakan. Adapun penilaian pada mata kuliah penyuluhan pertanian memiliki bobot tugas akan diberi bobot 20%, praktek 35%,
UAS 25% dan UTS 20%. Berikut video pembelajaran terkait mata kuliah penyuluhan pertanian dengan materi komponen komunikasi dalam penyuluhan pertanian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita bersama. Hari ini merupakan hari pertemuan keempat, yang mana materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang komponen komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Sebelum saya lanjut ke materi yang lebih dalam tentang komponen komunikasi dalam penyuluhan pertanian, adakah pertanyaan barangkali untuk materi-materi yang lalu? Apakah sudah paham? Apakah sudah siap dengan materi yang baru? Hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih komponen dari komunikasi dari penyuluhan pertanian ya. Nah, di sini ada 4 komponen yang wajib ada di dalam melakukan kegiatan komunikasi. Ya, komunikasi itu merupakan kegiatan menyampaikan pesan ya oleh seorang komunikator kepada komunikan. Sekarang saya bertanya, apa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan. Orang yang menyampaikan pesan. Ya. Kemudian orang yang menyampaikan pesan tentu tergantung dari keadaan bagaimana pesan itu disampaikan. Pesan apa yang disampaikan? Dalam hal ini pesan yang disampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan pertanian, pendidikan pertanian, di mana kegiatan pertanian pelaku utamanya adalah apa? Pelaku utama pertanian, ada yang tahu? Pelaku pertanian adalah yang melakukan kerja bertani siapa? Petani. Ya. Nah, di sini komponen kedua adalah komunikan. Apa itu komunikan? Seseorang yang menjadi sasaran penyuluhan. Ya, sasaran penyuluhan yaitu Petani. Dan itulah yang merupakan sasaran dari kegiatan penyuluhan pertanian. Ya. Kemudian yang kedua adalah pesan atau materi penyuluhan. Ya. Nah, pesan atau materi penyuluhan itu hal-hal yang akan diinformasikan kepada petani, ya, agar petani itu melek pengetahuan, bertambah ilmunya, tidak hanya apa yang dimilikinya dari turun-temurun ya, kayak mereka menanam padi itu yang baik seperti ini, memilih benih padi dari padi dulu itu seperti ini dan sebagainya, tapi juga melek tentang teknologi, inovasi di bidang pertanian. Jadi pesan itu harus memiliki manfaat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Masyarakat tani terutama. Kemudian yang keempat adalah channel. Apa itu channel? Hal-hal yang menentukan berhasilnya pesan, contohnya sinyal dan suara. Nah, sinyal, suara itu yang menentukan adanya udara. Juga yang ini sebenarnya channel ini. Saya menyampaikan pesan, Anda mendengarkan. Suara saya itu melalui udara. Itu channel ya. Nah, gitu. Kemudian kita akan bahas satu persatu tentang komunikator ya dan komponen lainnya ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu komunikator. Tadi sudah dikatakan bahwa komunikator itu merupakan orang yang menyampaikan informasi secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya ya. Karena bisa saja melalui apakah media sosial ataupun mungkin melalui televisi, media massa dan sebagainya. Yang penting bahwa orang yang menyampaikan pesan adalah komunikator. Dalam penyuluhan pertanian ada 3 bentuk korp atau dikatakan penyuluh itu ada korpsnya. Ya, seperti sebuah organisasi, karena penyuluhan itu juga merupakan sebuah organisasi, maka di dalamnya ada orang-orang yang terorganisir dengan orang-orang yang tugasnya masing-masing.
Ada 3 core kurikulum pertanian. Pertama adalah ada PPS, ada PPM, dan ada PPL. Ya. Kemudian kita tahu bersama PPS itu merupakan spesialis ya, seperti dokter ya, dokter spesialis ya. PPL juga memiliki spesialisnya. Ini dia tugas daripada PPS: menyebarkan informasi, mengadakan keterangan ketangkapan, kemudian memberikan rekomendasi, mengupayakan kemudahan terhadap kesulitan yang dihadapi petani. Jadi kerja PPS ini sebetulnya kerja yang menentukan, karena hal-hal apa saja yang petani tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, misalnya adanya serangan hama dan penyakit yang menyebabkan gagal panen, itu adalah tugas PPS mencarikan solusinya. Ya. Kemudian PPM adalah petugas PPL yang senior, istilahnya penyuluh senior itu PPM. Dia sebagai manajer di dalam bidang pertanian. Kerjanya membimbing, membina, melaksanakan manajemen. Jadi yang merencanakan bagaimana PPL bekerja, apa tugasnya, materi apa yang diberikan petani, itu adalah tugas PPM mendelegasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Jadi sebagai seorang manajer, ya, manajer di dalam penyuluhan. Kemudian yang terakhir adalah inilah PPL, petugas penyuluh pertanian lapangan yang tugasnya langsung kontak dengan petani, atau yang berhubungan langsung dengan petani. Ya. Setiap PPP terdiri dari 2 orang PPM dan sejumlah PPL. Jadi dalam organisasi penyuluhan itu ada namanya Badan Penyuluh Pertanian BPP yang ada di setiap kecamatan. Ya. Nah, ini kita masuk ke kredibilitas seorang komunikator. Ya, ditentukan oleh apa saja? Tolong nih, siapa yang menjelaskan? Silakan ke depan menjelaskan tentang kredibilitas seorang komunikator ditentukan oleh apa saja. Oke, silakan. Baik semuanya. Untuk kredibilitas seorang komunikator biasanya sering ditentukan yang pertama, kualifikasi yang dimiliki, misalnya memiliki gelar tertentu. Nah, jadi seorang komunikator biasanya dilihat dari latar belakang pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, biasanya komunikator itu mudah dipercayai oleh audiensnya atau komunikannya. Selanjutnya, pangkat atau jenjang kepegawaian. Semakin tinggi jenjang kepegawaiannya, contohnya dari PPS, PPM, dan PPL, biasanya para audiens tersebut memiliki tingkat kepercayaan terhadap jabatan tersebut. Status sosial. Nah, misalnya seorang yang memiliki status sosial penting di masyarakat atau di daerah tertentu biasanya lebih dipercayai juga oleh komunikannya atau petani tersebut. Dan terakhir, penampilan dan keterampilan dalam melakukan komunikasi. Nah, seorang komunikator harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan dengan baik sehingga para audiensnya bisa menerima pesan atau materi yang disampaikan. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, selanjutnya silakan. Mengapa kredibilitas penyuluh menentukan keberhasilan penyuluhan? Oke, tadi kan dijelaskan oleh saudara Rizal Kozak ya, bahwasanya kredibilitas seorang penyuluh itu menentukan ya. Menentukan di sini adalah bisa dilihat dari seorang yang memiliki pendidikan yang mumpuni di bidangnya dalam menyampaikan suatu pesan pasti akan lebih dipercaya. Jadi dia bisa kredibel di sini, mampu ya, mampu. Kemudian dengan percayaan diri yang tinggi, dengan status sosialnya sebagai seorang pegawai negeri yang diamanatkan untuk menyampaikan pesan-pesan di kemajuan pertanian, inovasi, teknologi dan sebagainya, sehingga
kan bisa dipercaya, bisa diyakini, ya, memiliki pendidikan yang tinggi juga di bidang pertanian. Kan rata-rata tentu penyuluh itu dari latar belakangnya pasti ilmunya dari pertanian, sehingga kredibilitasnya memiliki kualifikasi itulah yang akan menentukan dia dipercaya atau tidak, diyakini atau tidak, atau apa yang informasinya disampaikannya. Yang lain ada yang bertanya? Silakan berikutnya, tidak usah. Mengapa materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan petani, Bu? Oke, dalam suatu kasus atau bentuk masalah yang dihadapi petani, petani itu kan banyak menghadapi permasalahan, terutama adalah berkaitan dengan ekonomi yang dibutuhkan, ya. Sehingga apa yang diinginkan petani, informasi yang diberikan oleh penyuluh itu harus mampu mengatasi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga apa-apa yang diberikan, materi yang disampaikan itu yang diinginkan petani berdasarkan kebutuhannya, terutama untuk meningkatkan pendapatannya, untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan, ketidakberadaan, akses terhadap sumber daya yang terbatas, sehingga dengan adanya informasi, pengetahuan atau hal-hal yang diinginkan petani, yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan mereka, itu adalah yang harus diberikan pada penyuluh pada petani. Ya, jadi harus ada kebutuhan yang apa kita memenuhi hal yang tidak dibutuhkan. Misalnya seorang PPL menjelaskan tentang bagaimana cara menanam bunga mawar untuk keperluan perhiasan untuk tanaman hias di pekarangan. Kalau petani tidak membutuhkan itu, maka diberikan itulah tentang menanam tanaman bunga mawar. Gitu. Baiknya mungkin bagaimana memaksimumkan kebun sawitnya supaya menghasilkan produktivitas sawitnya tinggi dibandingkan dengan hanya memberikan penyuluhan hal yang tidak diperlukan. Itu sesuai dengan potensi wilayah juga. Wilayahnya berpotensi tanaman sawit, ya berikan penyuluhan tentang sawit. Apakah dari segi peningkatan produksinya atau mungkin dari segi pengelolaan limbahnya, karena limbah sawit itu kan banyak, ya, pelepahnya, ya. Itu juga bisa dijadikan pupuk, kemudian lidinya bisa merupakan sumber pendapatan juga, kan? Apalagi kalau petani diberi penyuluhan bagaimana mengolah lidi menjadi misalnya piring atau menjadi perancang. Itu lebih penting lagi, itu penyuluhan yang lebih bermanfaat daripada memberikan penyuluhan sesuai dengan potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ada, Bu? Oke. Masih berkaitan dengan penyuluh, Bu. Apa penyuluh itu harus menguasai materi, dan kira-kira apa jadinya jika penyuluh tidak menguasai materi yang disampaikan kepada petani? Oke. Menguasai materi itu merupakan salah satu menunjukkan kredibilitas juga, karena kemampuan dia menguasai materi akan menentukan berhasil tidaknya penyuluhan itu, proses penyuluhan itu berjalan. Kalau dia menyampaikan materi saja tidak mampu atau tidak menguasai, mungkin terbata-bata, kurang persiapan, tidak lengkap materinya, tentu si penerima juga akan bingung menerimanya, ya. Bagaimana petani akan mengerti kalau si penyuluh saja tidak menguasai? Maka diperlukan penyuluh yang menguasai. Makanya di dalam kegiatan penyuluhan petani itu ada yang namanya laku itu artinya latihan dan kunjungan. PPL sebelum turun ke lapangan dia akan diberi pelatihan dulu. Yang melatih siapa? PPL di BPP. Jadi, ini ada program Pajale dengan penentuan teknis pelakukannya. Kita sudah dilatih dulu, menyuruh di situ di BPP dilatih dulu, kemudian membuat jadwal dulu sendiri, kemudian barulah ditunjukkan kepada petani. Ini materinya, ini jadwalnya, ini hasilnya. Jadi percaya. Makanya harus menguasai materinya, tidak hanya sekedar teori saja, tapi juga ada contohnya.
ini tahapan. Kalau demplon itu tahapannya ada tahapan belum perang, kemudian sudah setengah jadi, kemudian sedang berjalan menjadi. Ya, saya untuk demplon untuk misalnya tanaman padi ya, bibit padi unggul. Misalnya kita ingin memberikan penyuluhan tentang bagusnya varietas, misalnya ada varietas baru tertentu yang ingin disuruhkan kepada petani, dia harus demplonkan dulu. Jadi cara mengolah lahannya, sistem tekniknya apa saja. Kemudian ini yang sudah semuanya, yang sana sudah ditanam, yang sana sudah setengah mau berbunga atau sudah. Itu demplon itulah yang meyakinkan. Jadi penguasaan itu tidak teori saja, tapi juga dengan praktek. Menguasai teori Bapak, tetapi ketika bekerja apakah bisa? Yang menjadikan orang percaya itu kan demplonnya, ya, prakteknya. Kemudian kita masuk ke komponen ketiga, yaitu komunikan ya, masyarakat desa. Jadi kita tahu bersama bahwa masyarakat desa itu memiliki 5 karakteristik ya. Pertama adalah inovator, early adopter, early majority, late adopter, dan laggard. Nah ini masing-masing tentunya memiliki kelebihan ya. Inovator itu adalah orang yang pertama sekali mencetuskan teknologi, itu inovator. Atau yang menerapkan pertama inovasi. Kemudian early adopter adalah orang-orang yang pertama sekali mengadopsi, ya. Kemudian early majority adalah orang yang orang yang banyak, yang lebih banyak mengadopsi ketika sudah yakin, ya. Walaupun penuh kehati-hatian, tapi dia percaya karena early adopter itu sudah duluan ya, menjadi kelompoknya. Kemudian baru late adopter, orang yang belakangan mengadopsi. Sedangkan laggard adalah orang yang tidak suka atau menentang adanya penyampaian informasi tentang inovasi. Oke, yang berikutnya adalah materi penyuluhan. Nah, materi itu penting ya. Materi disampaikan harus berisi muatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Jadi tujuan utama penyuluhan adalah mensejahterakan petani dan keluarganya. Nah, ya. Makanya materi itu harus dibutuhkan, bermanfaat, kemudian bisa materi itu menyampaikan hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan produktivitas pangan, produktivitas tanaman perkebunan dan sebagainya, ya. Sesuai dengan apa saja kebijakan yang ingin disampaikan kepada oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi penyuluh itu sebagai jembatan menyampaikan itu. Oke, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 ya, materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan kepentingan petani dan diperhatikan kemanfaatan serta kelestarian sumber daya. Nah, tadi kebutuhan manfaat. Yang terakhir adalah pelestarian sumber daya alam. Jadi penyuluhan itu harus mendukung pelestarian. Makanya kalau zaman sekarang memberikan penyuluhan tentang bagaimana menanam sawit sudah tidak perlu. Yang diperlukan adalah bagaimana limbah sawit itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan ekonomi dan mengurangi biaya produksi. Nah, teknologi seperti itulah yang dibutuhkan, penerangan seperti itu yang dibutuhkan oleh petani. Jadi yang mengarah ke pelestarian sumber daya alam, ya. Nah, kemudian termasuk bagaimana petani diberi pengetahuan tentang mengintegrasikan usaha tani lain di dalam perkebunan sawit. Misalnya integrasi kelapa sawit dengan ladang, integrasi kelapa sawit dengan ternak, apakah ternak ayam, apakah ternak sapi atau kambing, ya. Apakah sistemnya in situ atau ex situ. Jadi mengarah pelestarian sumber daya alam. Jadi tema materi itu harus seperti itu. Oke, menurut saya tentang materi itu ya, bahwa
Materi itu bisa saja merupakan materi yang sangat penting, ada yang materi pokok maupun materi penunjang, ya. Jadi kalau misalnya untuk usaha tani padi misalnya, apa penyuluhan pokoknya, tema materi pokoknya misalnya tentang bagaimana teknik budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Saya itu adalah merupakan materi penting. Materi pokoknya apa? Materi pokoknya bagaimana teknik budidaya yang baik itu seperti apa? Teknik budidaya yang diterapkan itu apa? Teknologi apa yang perlu bisa diterapkan di sana? Kemudian materi tambahannya apa atau pendukungnya? Misalnya bagaimana mengolah kan kalau padi harus dipanen kan batangnya banyak ya, dibiarkan saja ya, atau mungkin dibakar. Oh, tidak boleh, no burning, tidak boleh dibakar, tapi dikembalikan lagi ke sawah dengan cara bagaimana? Nah, itu merupakan tambahan ya. Bagaimana petani diberi penjelasan informasi tentang mengolah batang padi ya. Batang padi apa namanya? Kalian tahu? Jerami padi ya. Nah, jerami padi itu diolah menjadi pupuk organik. Yang ketika sudah jadi pupuk nanti bisa dikembalikan lagi ke sawah. Itu pendukungnya. Jadi materi pendukung yang bukan, walaupun dikatakan itu kan penting, dia penting, tapi tidak seperti bagaimana usaha penyuluhan tentang bagaimana peningkatan produksinya. Misalnya yang penting adalah bagaimana pemupukan yang benar, pengendalian yang benar, pemupukan yang tidak mencemari dan pembasmian hama atau penyemprotan ya, pengendalian hama yang tidak merusak lingkungan. Ini penting ya. Yang pokok tadi budidaya itu mulai dari pengupahan sawahnya sampai bagaimana panennya itu ya pokoknya untuk tadi ada ragam daripada materi itu harus seperti itu. Oke, hari ini saya rasa itu saja materi penjelasan saya tentang komponen komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Sekian saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mata kuliah penyuluhan pertanian, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.